Banyak kalau kegiatan-kegiatannya, kalau mungkin tadi dilihat dari checklist pertama kali pra keberangkatan aja, aku mulai dari ngitungin paspornya. Kita tuh bangga ya sama teman-teman kita, selebriti, mereka masih pada muda, tapi mereka peduli dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi petugas haji beberapa waktu yang lalu. Iya. Salah satunya yang satu ini, wah hebat banget, ikut pelatihan, ikut seleksi segala macam, dan sekarang sudah kembali ke Indonesia untuk membagikan ceritanya seperti apa menjadi petugas haji. Ya. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Aiman Ricky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman Ricky, selamat datang kembali di Bagi-Bagi Ambiar. Terima kasih. Gimana pengalamannya, pasti seru sekali kemarin ya? Seru, Masya Allah banget. Gak bisa Berkesan, terlupakan, ya? sangat berkesan. Oke, nanti boleh ceritakan sama kami semua di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Aiman Ricky. Terima kasih juga. Aiman Ricky, ini dia cerita dia kemarin ketika menjadi pembimbing jemaah haji. Aiman Ricky. Itu menjadi pembimbing jemaah haji itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Kamu Yes. bagian apa? Alhamdulillahnya kemarin kita bagian jadi tour leadernya. Tour Oh leader. wow. leadernya. Padahal waktu terakhir kali kamu di sini tuh belum ya? Baru mau berangkat, lagi pelajar. Baru belajar. Lagi belajar ya. Kamu nyampe sana Hamin berapa sebelum gelombang pertama sampai mendarat di sana? Aku mungkin 8 hari sebelum puncak haji Arafahnya. Oke, jadi gitu. persiapannya udah kamu siapkan sebelum mereka mendarat ya? Alhamdulillah. Oke, apa yang bisa kamu ceritakan, apa yang menarik ketika kamu menjadi pembimbing jemaah haji di sana? Sangat menarik tentunya ya, yang gak bisa terlupakan sampai sekarang. Ternyata memang jadi petugas haji itu namanya aja pelayan tamu Allah. Jadi otomatis aku menumbangkan seorang Aiman Ricky yang mungkin bisa dibilang selebriti dan lain-lain, ya aku di sana sebagai pelayan, melayani para tamu Allah ini. Yang mungkin hal-hal yang gak biasanya aku lakukan, di sana aku lakukan. Kemudian di sana aku sebisa mungkin untuk membantu jamaah apapun itu. Apalagi terlebih dengan tugasku khusus sebagai tour leader ini tuh ya memimpin para grup rombonganku sendiri gitu. Dan itu banyak kalau kegiatan-kegiatannya, kalau mungkin tadi dilihat dari checklist pertama kali pra keberangkatan aja, aku mulai dari ngitungin paspornya, namanya, semuanya. Kemudian juga dari harus aku cek sama satu-satu tiket-tiketnya. Di sana juga banyak kegiatan-kegiatan lagi yang aku harus siapkan, mulai dari berangkat, aku absen satu-satu. Kemudian juga aku bagikan makanannya, kemudian aku kumpulin lagi sampah-sampahnya, kemudian sampai banyak hal yang mungkin yang nggak pernah aku lakukan, seperti halnya aku harus siap gitu. Bisa tiba-tiba ada kejadian apa, ya harus aku siap dengan solusi-solusinya. Bisa dibilang aku jadi Google berjalan juga ketika misalkan nanya. Kayak ada yang tanya. Betul, jamaah nanya tentang apa, jadwal kegiatan atau misalkan tentang apapun, aku harus jawab. Oke, kamu kan jadi tour leadernya tuh di grup itu. Satu grup itu berapa jamaah? Sekitar 48-an lah. 48, oke. Itu tanggung jawab Mas Aiman. Betul. Oke, jadi kemanapun mereka, aktivitasnya apapun itu, kamu akan selalu mendampingi mereka. Betul. Kesulitannya tuh apa dari 48 rombongan kamu ini? Kesulitannya bermacam-macam karena kan usianya juga lumayan beda-beda. Ada yang lansia, kemudian ada yang masih sekitaran 40-50 gitu. Dan kesulitan menurutku adalah salah satunya menyatukan semuanya. Karena kan beragam dengan pemikiran masing-masing, beragam kepala kan pasti beda-beda gitu. Dan apalagi kesulitan yang paling utama adalah bagaimana aku sendiri nih, yang biasanya aku seorang yang egois, aku justru harus mengalah demi mereka ya. Betul, dan aku Utamakan mereka. fokusnya ini tuh biasanya aku tuh fokusnya adalah ibadah kalau aku sebagai jamaah. Tapi sekarang aku tuh harus fokusnya jamaah. Melayani ya. Kita mau kasih lihat, ini dia momen Aiman Ricky menjalankan tugasnya menjadi pembimbing jemaah haji. Masya Allah. Itu gak gampang loh ya. Aduh, ayo temenin aku dong. Bang Aiman nanti jadi leadernya ya. Siap. Dari 48 ada yang sempat nyasar nggak atau hilang nggak? Yes. Di sana tuh justru ya, karena kan satu rombongan aku itu 800 orang ya. Jadi aku nggak hanya mementingkan 48 orang, tapi semua rombonganku juga gitu. Bahkan dari jamaah-jamaah yang lain pun tiba-tiba misalkan ada yang, aku tiba-tiba lagi di jalan ketemu yang nyasar gitu ya aku bantuin gitu loh. Terus banyak hal yang mungkin menurutku
ini satu momen yang jarang atau nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi di sini justru aku menemukan kayaknya aku enjoy menikmatinya gitu loh. Iya dong, pahalanya double loh. Alhamdulillah, Buat jamaah mudah-mudahan ya. dari jamaah dapat, sendiri juga dapat. Ada cerita unik salah satu jamaah yang mungkin bisa kamu ceritakan sama kita nggak? Apa cerita yang kamu temukan dari jamaah tersebut? Mungkin cerita unik salah satunya nggak tahu kenapa di sana aku selalu menemukan barang-barang jamaah. Misalkan ada satu jamaah yang kehilangan handphonenya gitu ya. Satu kali waktu aku tuh naik ke Gua Hiro, lagi di tengah-tengah perjalanan aku duduk istirahat dulu. Yang pertama aku buka handphone, yang pertama adalah grup di satu rombongan 800 orang itu. Aku buka grup, di situ ada yang WhatsApp salah satu jamaah yang katanya tolong kalau ada yang ke Gua Hiro, padahal kita nggak ada trip ke Gua Hiro saat itu. Jadi aku cuman sendiri aja, bertiga sama teman-temanku gitu ya. Di saat itu tiba-tiba aku dapat WhatsApp yang isinya kalau misalkan ada yang naik Gua Hiro, disitulah handphoneku jatuh. Tolong ya kalau ada yang menemukannya. Dan pertama yang aku lihat adalah di situ ciri-cirinya di kursi merah, di bawahnya, terus aku cek di sana, ternyata nggak ada. Tapi aku tanya ke askarnya, ternyata kata askarnya, oh iya ada katanya. Terus dia tunjukin, tapi harus dibuka pakai passwordnya dulu. Jadi itu Masya Allah banget. Yang aku nggak ada rencana apa-apa, tiba-tiba naik Gua Hiro tersebut, ternyata memang Menemukan barang. Termasuk gitu, jamaah. menemukan jemaah yang sempat tersesat. Ini Setuju. cerita dari Aiman Riki. Yes. Oke. Banyak gak jemaah? Pasti banyak lah ya yang sadar bahwa oh ini artis sinetron loh. Itu salah satu tantangannya juga mungkin ya. Jadi ketika lagi di Ka'bah gitu, depan Ka'bah, tiba-tiba aku mau sholat dicolek. Jadi jamaah lain gitu ya, dari rombongan lain. Mas mau foto ya katanya. Nanti ya Bu sholat dulu. Itu salah satu tantangan terbesar gitu ya. Lagi sholat pun diliatin sama dia itu. Jadi Masya Allah banget, itu tantangan Kita banget. kayak iya. Tapi alhamdulillahnya menjadi petugas jemaah haji sekalian juga bisa beribadah ya. Setuju. Minta jodoh, siapa tahu jawaban dari Mudah-mudahan. doa kamu atas jodoh ada Amin, di sebelah amin. kanan kamu tuh lihat. Nah, ini. Wah, Eli. Langsung Po Eli Subringa. Tapi kalau jadi petugas jemaah haji nggak tahu ini kamu bisa jawab ya pertanyaan yang mungkin juga orang penasaran. Apakah bisa melaksanakan ibadah haji juga nggak sih? Nah, untuk jadi petugas bisa atau enggak, itu kemungkinan bisa. Tapi fokus kita adalah untuk jamaah. Jadi ketika yang namanya haji itu kan adalah Arafah. Ketika kita ada di Arafah, di saat hari Arafah kita ada di sana berarti udah melaksanakan ritual untuk ibadah haji. Tapi ketika di sana di saat hari Arafah itu kita tidak ada di situ, berarti kita tidak melaksanakan ibadah haji. Dan untuk itu kita sebagai petugas, kalau misalkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji, mungkin kemungkinan bisa. Tapi fokus kita adalah untuk jamaah. Misalkan di saat itu kita lagi menemani jamaah yang sakit, berarti tidak ada di Arafah, berarti kita nggak ikut melaksanakan ibadah haji. Nah saat itu kamu Alhamdulillah banget, aku merasakan ibadah haji tersebut gitu. Dan di sana itu jadi satu tantangan juga buatku. Dimana di saat itu di Arafah itu kan ada tenda-tendanya, ada tempat tidurnya sendiri kan ya. Dan di saat itu ada beberapa petugas termasuk aku yang nggak dapet tempat tidurnya, which is aku tidurnya di karpetnya gitu. Dan aku merasakan wah, pertamanya aku wah yang lain pakai tempat tidur nih, tapi kok aku enggak ya gitu ya. Tapi di saat itu juga aku langsung buka tulisanku, niatanku, kenapa aku pengen banget ibadah haji sebagai petugas. Di situ ada tertulis kalau niatanku tuh ya aku harus ikhlas melayani dan lain-lain. Di saat itu aku makin ingat lagi, oh ya ini saatnya aku ujianku mungkin, dan aku harus ikhlas apapun yang terjadi gitu. Dan itulah salah satu baktiku mungkin ya, karena aku niatnya pengen melayani, fokusnya adalah jamaah dulu. Jadi ketika misalkan apapun yang terjadi, yang harus duluan, padahal sebelumnya aku tuh udah dapat tempat tidur. Tapi tiba-tiba ada jamaah yang belum dapat tempat tidur, akhirnya aku kasihin ke jamaah tersebut. berbicara mengenai keikhlasan, beberapa waktu yang lalu keikhlasan seorang Aiman Riki juga diuji karena harus kehilangan nenek tercinta. Udah berapa lama berarti mendiang nenek meninggal ya, Mas? Bulan Februari.
Oh, bulan Februari. bulan Februari. Jadi Berarti mungkin sebelum haji ya? ya. Ya kan? Dan tepat setelah waktu itu terakhir ke sini, 5 hari kemudian almarhum meninggal. ya. Ini kan dianggap sebagai mama sendiri ya kamu bilangnya ya. Ketika kemarin di Tanah Suci pasti memberikan doa terbaik untuk almarhumah. Yes. Dan yang aku lakukan saat ibadah haji tersebut, aku membadalkan nenekku. Jadi badal ibadah haji untuk nenekku. Karena waktu itu sebelum aku lulus sertifikasi, aku lulus menjadi petugas ibadah haji ini, ya aku minta doa sama beliau, Bu, doain ya, semoga lulus menjadi petugas ibadah haji. Terus nenekku cuma bilang, oh nanti berangkatnya sama ibu ya, karena memang beliau nggak ngerti gitu ya. Jadi pas tiba-tiba 2 minggu kemudian setelah ibuku nggak ada, aku dapat kabar aku lulus. Dan aku niatanku, oh, kenapa aku bisa lulus? Mungkin karena doa beliau. Jadi aku niatanku kemarin, kalau sempat aku bisa melakukan ibadah haji, aku laksanakan untuk almarhum. Apa yang dirindukan dari sosok ibu atau nenek kamu? Tentunya banyak ya. Banyak banget. Karena itu satu-satunya bisa aku bilang yang aku punya saat ini ya. Jadi setelah kemarin gak ada, tentunya hampa banget. Yang biasanya tiap setelah subuh aku teleponan, karena udah gak ada lagi yang aku teleponin tuh. Wah, Kehilangan banget ya. kehilangan. Iya. Masih ingat nggak pesan yang disampaikan sama nenek kamu tuh apa? Nenekku tuh selalu berpesan, pokoknya setiap hari inget ya, usahain untuk istighfar setiap hari. Apapun yang terjadi istighfar. Karena ketika kita beristighfar setiap hari, kita ingat sama yang di atas dan akan menjalani kehidupan dengan enteng lah gitu. Gitu. Semoga